Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John undur diri. Nah, sore ini Mas Bro, cuaca sedang dingin-dinginnya karena suasana hujan gerimis dan cocok untuk bercocok tanam. Karena itu saya kembali beraktivitas di depan taman, tapi tidak di tempat terbukanya, di tempat yang terlindung dari hujan gerimis. Nah, sore ini saya ingin menunjukkan bagaimana saya merawat dan bagaimana saya memperbanyak bahan bonsai anting putri. Nah, ini bahan anting putri kami, Mas Bro, didapat dari seorang teman di Tanjung Jabung Barat. Anting putri ini bahasa latinnya adalah Rictia religiosa. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan peristiwa keagamaan atau prosesi keagamaan dengan tanaman ini. Yang jelas, tanaman ini banyak ditemukan di kuil-kuil di negara-negara Indochina seperti Vietnam, Laos, termasuk di Cina sendiri ya, di Tiongkok sendiri juga banyak ditemukan di bonsai lalu ditaruh di kuil-kuilnya, di tempat-tempat sembayangnya itu. Nah, ini. Nah, ada banyak cara sih memperbanyak bahannya ini. Salah satunya bisa kita dengan cara mencangkok langsung di batangnya ya. Tapi cara yang paling mudah itu dengan seperti ini. Cukup memotong dahannya. Pilih dahannya yang bagus, yang besar. Lalu dimasukkan ke dalam wadah berair. Nah, seperti ini. Rendam dalam air, tunggu selama beberapa minggu atau beberapa minggu lah, beberapa hari, dia akan tumbuh akar. Kalau perlu pakai obat perangsang, boleh pakai obat perangsang, misalnya pakai, kalau saya itu dulu pernah untuk tanaman lain ya, saya pakai vitamin B1 atau vitamin B kompleks juga bisa. Jadi karena memang tanaman ini membutuhkan banyak air, jadi proses hidupnya cukup mudah, cukup di dalam air. Nah, bagi Anda yang penghobi bonsai, nah, sangat penting ya mengetahui cara memperbanyak anting putri ini. Anting putri ini sangat digemari, termasuk salah satu favorit untuk di bonsai. Karena apa? Karena dia bunganya juga bagus, kalau berbunga bagus, terus daunnya kecil-kecil ini kalau lagi lebat-lebatnya juga memunculkan kesan yang sangat indah gitu kalau lagi rimbun-rimbunnya itu. Apalagi kalau kita bisa membentuknya. Nah ya, ini juga anting putri ini terkenal dengan dahannya yang lentur dan tidak rapuh. Jadi mudah membentuknya menjadi tanaman-tanaman sesuai dengan imajinasi atau khayalan para pecinta bonsai gitu. Ini kalau bahasa Inggris ini sering disebut water jasmine ya, atau melati air, karena memang bunganya seperti bunga melati. Saya beruntung ini diberi teman mamanya kerucil bahan seperti ini untuk dikembangkan menjadi bonsai jadi. Kalau ini kan kita sebut bahan bonsai, belum jadi bonsai. Nah, dari sebanyak ini banyak sekali ya batangan-batangan ini. Yang sudah tumbuh akar itu baru 3. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini bagus bahannya sebenarnya, tapi belum tumbuh akar, maka belum bisa pindah. Dan beberapa batang lainnya tidak tumbuh dengan baik, mungkin waktu itu terlalu muda atau apalah gitu. Nah, ini tidak kita pakai, tapi tetap kita rendam di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana saya memindahkan yang hidup itu ke dalam potnya supaya hidup dengan baik. Nah, pada lapisan bawah ini saya beri sedikit kerikil dan pasir ya. Ini untuk membuat tanah di bawahnya agak supaya tidak terlalu padat gitu. Nah, setelah kerikil dan pasir baru kita kasih kompos. Nah, ini. Nah, kompos sekitar ya 30 sampai 40% lah.
setelah kompos, ini bahan yang tidak kalah penting. Ini kokopit nih. Ini kokopit. Kokopit ini adalah sabut kelapa yang dihancurkan bagian-bagian halusnya itu. Nah, kalau ini sabut kelapa ini kapan perlu juga antara 30 sampai 40% kita kasih. Nah, karena apa? Karena sabut kelapa ini sangat bermanfaat. Kokopit ini maksud saya sangat bermanfaat untuk menyerap air. Kita tahu water jasmine ini atau anting putri ini adalah tanaman yang memerlukan banyak air. Nah, kokopit mampu menyimpan air dalam waktu yang lama. Karena itu kokopitnya kalau bisa kita beri antara 30 sampai 40%. Nah, ini sudah kita lubang, baru kita masukkan. Ini saya membentuknya seperti ini. Lalu kita kasih kompos lagi, satu lapisan sekitar 2 cm ya. Masih kita kasih kokopit lagi. Selanjutnya baru kita kasih pasir bercampur kerikil. Nah, kenapa di bagian atas ini dikasih kerikil bercampur pasir atau pasir bercampur kerikil? Ini untuk antara lain membantu kita mengurangi gulma ya. Jadi kalau rumput itu kalau nggak kita tutup begini dia akan gampang sekali hidupnya. Kita kasih ini untuk mengurangi potensi tumbuhnya gulma. Boleh pasir, boleh kerikil, atau kalau saya ini kebetulan saya campur. Nah, jangan lupa disiram, bro. Nah, begitulah seterusnya cara memindahkan anting putri ini dari tempat kita menumbuhkan akarnya ke dalam wadah perbanyakan. Jadi bisa pakai polybag, bisa pakai pot. Bahan nih belum jadinya. Kalau jadinya potnya kan lain lagi nih. Kita pakai pot yang terbuat dari semen atau tanah liat. Nah, ini kan masih bahan. Mungkin bagi teman-teman yang biasa berjualan bisa menjualnya dalam seperti ini. Bisa memakai pot, bisa memakai polybag. Nah, demikianlah cara saya merawat anting putri, bahan anting putri. Dan di awal saya sudah memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana cara memperbanyaknya. Mudah-mudahan bisa bertumbuh dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya Mr. John undur diri. Wassalamualaikum.